saya pikir kalau bisa disatukan kenapa enggak. Alhamdulillahnya bisa ya. Pertemuan lalu kita membahas tentang penerapan turunan ya. Walaupun di kelas C saya nggak masuk ya karena minggu lalu juga saya harus ada sosialisasi dan waktunya kebetulan minggu lalu dan minggu ini saya nggak ada jadwal pengganti sehingga untuk kelas C minggu lalu saya tugaskan untuk melihat rekaman video baik itu dari kelas A ataupun kelas B ya. Oke, tapi kurang lebih ya sebetulnya dengan membaca pun tidak terlalu sulit ya. Jadi yang saya bahas minggu lalu itu penerapannya tentang menentukan nilai maksimum dan minimum gitu ya. Kemudian menentukan nilai ekstrim dari 3 buah titik kritis ya. Jadi ketika ingin menentukan titik ekstrim ataupun nilai ekstrim, tentu kita harus cek ke 3 titik kritis ya. Yang pertama titik ujung, titik stasioner, dan juga titik singular ya. Kemudian bagaimana menentukan nilai maksimum dan minimumnya, tinggal dibandingkan saja ya, dibandingkan dari semua titik-titik kritis yang kita punya, bandingkan nilai fungsinya. Ketika dia nilai fungsinya paling besar, maka dia menjadi nilai maksimum. Ketika nilai fungsinya dia yang paling kecil, dia akan menjadi nilai minimum ya. Kemudian bicara tentang kemonotonan dan juga kecekungan ya. Kemonotonan itu kaitannya dengan turunan pertama. Jadi kalau turunan pertamanya dia positif, dia monoton naik. Kalau negatif, kecil dari 0, dia monoton. Kemudian kalau kecekungan, kaitannya dengan turunan kedua ya. Jadi kalau turunan keduanya positif, dia cekung ke atas. Kalau cekung ke atas artinya titik stasioner di C gitu ya, di mana f aksen x-nya 0, dia akan menjadi nilai minimum ya, karena dia cekungnya ke atas. Tapi kalau dia cekungnya ke bawah, yaitu turunan keduanya negatif gitu ya. Nah, titik C, titik di mana f aksen C-nya sama dengan 0, yaitu titik stasioner, dia akan menjadi nilai maksimum karena dia cekung ke bawah ya, seperti mangkok. Itu jadi sebetulnya pembahasan tentang turunan sudah selesai ya. Jadi untuk pertemuan hari ini saya akan masuk ke bab baru, yaitu balikan dari turunan atau anti turunan, atau yang lebih dikenal dengan integral ya. Oke, mungkin saya bisa share screen. Recording in progress. Oke, sudah terlihat ya. Bentar, saya sambil ngecek. Oke, jadi sama halnya seperti operasi gitu ya. Kita punya inverse operasi. Misal saya punya operasi penjumlahan, maka inverse-nya atau balikannya itu adalah operasi pengurangan gitu ya. Bentar ya. Ada yang jatuh. Oke, kemudian operasi perkalian juga dia punya inverse dari operasi perkalian ya, yaitu pembagian. Kemudian ada lagi operasi pangkat, dia juga punya balikan atau inverse-nya. Artinya kalau kita mau kembalikan lagi ke awal, maka tinggal kita akarkan. Begitu juga dengan turunan ya, walaupun turunan ini bukan fungsi gitu ya, tapi kita bisa analogikan
turunan itu sebagai operator. Seperti yang saya sudah sampaikan, turunan, limit itu seperti operator. Jadi kita mengenakan operator tersebut terhadap fungsi yang kita miliki. Nah, jadi turunan pun istilahnya ada inverse dari turunan atau balikannya, yaitu yang kita sebut sebagai anti turunan ya. Oke, jadi namanya juga anti ya, artinya kebalikan dari turunan. Jadi kalau misalnya kita punya suatu fungsi, kemudian kita bisa tentukan turunannya, kemudian kalau kita mau balik lagi ke fungsi awal, maka kita butuh operator khusus, yaitu dalam hal ini operator anti turunan. Nanti kita kenal sebagai integral ya. Oke. Jadi misal F besar ini adalah anti turunan dari fungsi F ya pada suatu selang buka I. Nah, kita katakan F ini anti turunan jika memenuhi ini ya. Artinya kalau diturunkan F besar ini hasilnya adalah F kecil ya. Jadi F besar itu merupakan anti turunan dari F kecil. Atau kalau misalnya saya punya F aksen gitu ya, F aksen X, maka kan sebetulnya yang kita punya itu Fx ya awalnya gitu ya, kita turunkan menjadi F aksen X. Oke. Kalau kita bicara tentang anti turunan, artinya Fx ini adalah anti turunan dari F aksen X ya. Karena Fx kalau diturunkan itu hasilnya adalah F aksen X. Gitu ya. Jadi nggak usah bingung dengan simbol ya. Jadi saya bisa menuliskan anti turunannya sebagai fungsi biasa yaitu Fx, di mana Fx itu anti turunan dari F aksen X, atau saya bisa menuliskan anti turunannya sebagai fungsi baru gitu ya, katakanlah F besar. F besar anti turunan artinya turunan dari F besar ini adalah F kecil ya. Oke. Kemudian yang mana anti turunan itu? Contohnya, kalau saya punya fungsi Fx sama dengan 2x, tentukan F besar X-nya, artinya tentukan anti turunan dari Fx ya, F kecil X. Ya, saya tinggal ikuti definisinya ya, bahwa F besar X itu apapun atau suatu fungsi di mana kalau diturunkan hasilnya adalah Fx, dalam hal ini 2x. Oke ya, jadi saya bisa sebutkan atau bisa tembak aja gitu ya, Fx itu adalah X kuadrat. Pertanyaannya apakah betul? Ya tinggal dimasukkan ke definisi ya. Betul, karena turunan dari X kuadrat itu adalah 2x ya. Jadi Fx atau F besar X sama dengan X kuadrat ini merupakan anti turunan dari 2x. Atau X kuadrat ini merupakan anti turunan dari 2x. Nah, kemudian bisa jadi fungsi yang lain ya, artinya bagaimana kalau saya usulkan X kuadrat plus 5 ini sebagai anti turunan dari F kecil X. Apakah betul gitu ya? Tinggal dicek aja ya, apakah memenuhi definisi dari anti turunan. Kita cek, oh betul, bahwa turunan dari X kuadrat plus 5 itu adalah 2x.
Nah, lebih lanjut kan tentu akan ada fungsi-fungsi lainnya ya, artinya kalau X kuadrat plus 5 juga merupakan antiturunan dari 2X, X kuadrat min 20 juga seharusnya merupakan antiturunan dari 2X dong, ya. Logikanya kan seperti itu. Ternyata ketika dicek betul ya bahwa turunan dari X kuadrat min 20 itu sama dengan 2X. Pada akhirnya kan nanti ada banyak ya antiturunannya. Nah, di sini dari contoh ini kita melihat ya bahwa antiturunan dari suatu fungsi itu tidak hanya satu atau tidaklah tunggal. Di sini kalau saya definisikan F1 itu X kuadrat, F2 itu X kuadrat plus 5, F3 X kuadrat min 20. Nah, F1, F2, dan F3 ini tiga-tiganya merupakan antiturunan dari Fx sama dengan 2X ya. Dan tentu bukan hanya tiga ini aja. Nanti ya bisa disebutkan gitu ya, misal X kuadrat min 2, dia juga antiturunan dari 2X. X kuadrat min setengah plus 4 min 100, nah itu semua juga merupakan antiturunan dari Fx sama dengan 2X. Oke, jadi kesimpulannya bahwa antiturunan dari sebuah fungsi tidaklah tunggal. Oke. Jadi kalau saya punya atau ibaratkan antiturunan itu sebagai mesin gitu ya. Jadi ini katakanlah mesin yang namanya mesin antiturunan. Artinya kalau saya punya inputnya itu fungsi fx, suatu fungsi fx, maka outputnya dia tidak hanya satu ya. Bisa jadi F1, F2, F3, dan seterusnya. Jadi outputnya juga berupa fungsi ya, tapi tidak tunggal, artinya banyak fungsinya. Nah, kemudian di sini didefinisikan integral tak tentu ya. Jadi definisinya ini simbol seperti huruf S tapi di teks gitu ya. Kita baca integral ya. Integral fx dx itu sama dengan f besar X plus C, di mana f ini adalah suatu anti turunan dari f pada selang I, dan C ini merupakan suatu konstan. Jadi yang membedakan nanti antara F1, F2, F3, F4, dan seterusnya itu hanya pada konstantanya saja ya. Jadi pada akhirnya kita punya katakanlah ini suatu mesin gitu ya, integral tak tentu. Di sini inputannya adalah sebuah fungsi, maka outputnya itu ini ya. Tetap ya, outputnya akan ada banyak fungsi. Jadi yang membedakan adalah nanti di konstantanya. Nah, kita katakan karena ini ada banyak fungsi, tapi hanya berbeda di konstanta, ini bisa kita sebut sebagai keluarga fungsi gitu ya, atau kumpulan dari fungsi. Jadi output dari integral ini tidak tunggal,
outputnya berupa keluarga fungsi ya. Oke, jadi itu jadi kalau F itu adalah suatu antiturunan, maka antiturunan plus C itu merupakan integral dari Fx ya. Oke. Nah, kemudian kalau di turunan kita punya aturan pangkat, sama juga di integral, karena kita sudah definisikan ya bahwa integral tak tentu ini merupakan ini ya secara definisi. Oke. Untuk aturan pangkat pada integral, jadi kalau misalnya saya punya integral x pangkat r gitu ya, di mana r ini merupakan bilangan rasional. Bilangan rasional itu ya pecahan gitu ya, termasuk bilangan bulat, positif ataupun negatif ya. Jadi 2 itu juga termasuk bilangan rasional karena 2 bisa dituliskan sebagai 2/1. Minus 3 juga bilangan rasional karena bisa dituliskan sebagai minus 3 plus 1. Nah, di sini disebutkan bahwa integral dari x pangkat r dx ini sama dengan x pangkat r plus 1 dibagi r plus 1 plus c. Jadi pangkatnya bertambah ya. Kemudian dikalikan dengan 1 per r plus 1. Oke, di sini r-nya tidak boleh min 1 ya, karena tentu di sini nanti penyebutnya akan 0, dan karena dia pecahan penyebutnya 0, nanti dia tidak terdefinisi ya. Nah, lantas nanti kalau x pangkat min 1 dx hasilnya apa? Nah, ini ada definisinya ya. Jadi integral 1/x dx ini ada definisinya sendiri yang akan dibahas nanti pada fungsi transenden. Tapi mungkin saya kasih bocoran, 1/x ini nanti adalah suatu fungsi logaritma natural ya, 2/x. Tapi kita nggak bahas itu sekarang. Oke, itu ya. Jadi untuk aturan pangkat, kita punya aturannya seperti ini untuk integral. Kemudian kita punya fungsi-fungsi lain termasuk trigonometri. Kalau fungsi akar itu kan sebetulnya sama seperti aturan pangkat ya. Akar itu kan x pangkat 1. Kemudian kalau akar pangkat 3 ya x pangkat 1/3. Jadi sudah termuat di aturan pangkat ini. Kemudian fungsi-fungsi lainnya yaitu trigonometri, kita punya ini ya. Jadi kebalikannya aja. Kita tahu bahwa turunan dari sin x itu adalah cos x ya, sehingga integral dari cos x dx itu adalah sin x plus c ya. Jadi kalau bicara tentang integral tak tentu selalu sertakan plus c-nya, karena tadi ya output dari integral tak tentu ini adalah keluarga fungsi ya. Jadi tidak hanya satu fungsi. Ini jadi integral dari sin x dx itu adalah sama dengan minus cos x plus c. Kenapa? Karena turunan dari min cos x itu adalah sin x ya. Jadi selalu kalau misalnya kita mau cek integral yang kita hitung betul atau salah, ya kita bisa turunkan. Artinya kalau misalnya turunannya dicek itu sama dengan yang diintegralkan, ya berarti hasil dari integral kita itu betul. Oke.
Kalau saran saya sih daripada kebalik-balik ya, karena kan kalau ketika membahas turunan, kita fokus gitu ya, jadi turunan sin adalah cos. Kemudian turunan cos adalah minus sinus. Kemudian turunan tangan, sekan, dan seterusnya. Nah, karena kita sudah belajar integral, bisa jadi nanti kebalik-balik gitu ya. Kemudian plus minusnya juga bisa jadi kebalik. Kalau saran saya, ingat aja salah satu. Kalau saya biasanya yang saya ingat itu turunan. Jadi saya selalu ingat turunan sin x adalah cos x. Jadi kalau misalnya mau cari integral cos x, yang saya ingat fungsi turunannya gitu ya. Jadi nanti tinggal saya balikkan. Ya, turunan sin x cos x artinya integral cos x sin x ya. Jadi balikkan aja. Selanjutnya, di sini kita bicara tentang sifat kelinearan dari integral tak tentu ya. Jadi misalkan saya punya dua buah fungsi f dan g, di mana masing-masingnya ini memiliki antiturunan ya, atau dapat diintegralkan, dan k itu suatu konstanta. Maka yang pertama, kalau saya punya integral k dikali fx dx, ini akan sama dengan k dikali integral fx dx. Artinya, ya saya bisa hitung k dikali fx terlebih dahulu, baru saya integralkan, atau saya integralkan dulu fx-nya, kemudian hasil dari integralnya saya kalikan dengan k gitu ya di akhir. Itu nggak masalah. Kemudian yang kedua, integral dari fx plus gx dx ini akan sama dengan integral fx ditambah integral dx. Ya, artinya bisa saya jumlahkan terlebih dahulu, kemudian saya integralkan, atau saya integralkan masing-masing fungsinya, kemudian saya jumlahkan di akhir. Oke. Contoh. Nomor 1, integral dari 4x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dx. Nah, ini bisa saya langsung integralkan semua, atau saya integralkan masing-masing gitu ya. Jadi menggunakan sifat kelinearannya. Artinya di sini bisa dituliskan seperti ini ya. X ditambah 6 integral x kuadrat dx. Sini saya punya 4/4 x pangkat 4 ya, berdasarkan aturan pangkat, plus c ditambah 6/3 kali x pangkat 3 plus c. Karena sama-sama c, mungkin saya bisa tulis c1 dan c2. Sehingga saya punya x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 plus c1 ditambah c2. Saya definisikan konstanta baru, bisa ya, plus c. Di mana c ini adalah c1 ditambah c2. Atau bisa saya hitung langsung ya. Kalau saya hitung langsung, ya integral dari 4x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat itu adalah ya 4/4 x pangkat 3 ditambah 6/3 x pangkat, ini pangkat 4, ini x pangkat 3 plus c gitu ya. Jadi sama aja. Oke, atau misal saya tulis seperti cara yang ini gitu ya. Kemudian saya tambahkan konstantanya di akhir, itu juga nggak masalah. Yang penting jangan lupa konstantanya disertakan ya. Oke, kemudian yang nomor 2, ini akan sama dengan
Ini kalau saya langsung ya, artinya saya pakai cara yang sebelah kiri gitu ya, jadi saya tidak pisah-pisahkan, sehingga saya punya 1/, ini kan pangkatnya 1 ditambah setengah ya, 1 tambah setengah itu 3/2, jadi 1/3/2 yaitu 2/3, dikurangin 2 kali U pangkat 2/2 ya, kemudian dikurang U plus ini sama dengan saya punya 2/3 U pangkat 3/2 atau U akar U ya, dikurangin U kuadrat min U plus C. Oke, selanjutnya ini kita ingat ya bahwa gradien garis singgung di pertemuan bab turunan itu merupakan turunan ya, turunan pertama. Nah, di sini saya punya fungsi dari gradien ya. Jadi untuk suatu x ya untuk suatu x gitu ya, maka gradiennya adalah f aksen x. Jadi di titik x sama dengan 2, gradiennya tinggal disubstitusikan saja gitu ya, f aksen 2. Oke, saya punya f aksennya adalah x pangkat min setengah plus 2x. Kemudian diketahui di fungsi tersebut atau grafik fungsi f ini melalui titik 4,11. Nah, tentukan aturan fungsi f ya, atau bentuk fungsi f-nya seperti apa. Jadi fx-nya apa gitu ya. Karena kita modal yang kita tahu dari soal ini adalah f aksen, kemudian kita sudah belajar gitu ya tentang anti turunan, maka kita bisa memperoleh f fungsi yang awal itu menggunakan anti turunan atau integral dari f aksen x-nya ya. Oke, jadi kita peroleh fx itu kita integralkan dari f aksen x dx ya. Jadi kita integralkan x pangkat min setengah ditambah 2x dx. Kita punya di sini ditambah 1 pangkatnya jadi setengah, kemudian 1/2 ya, atau 2/1 ya, ditambah 2 kali x kuadrat per 2 ya, ditambah c, atau di sini saya tulis 2 akar x ditambah x kuadrat plus c. Oke. Nah, tentu kan ada banyak ya fungsi f yang seperti ini, artinya 2 akar x ditambah x kuadrat plus 1, nah itu merupakan, kalau diturunkan ya x pangkat min setengah ditambah 2x ya. Jadi fungsinya ada banyak. Tapi kita ada informasi tambahan ya, bahwa grafik fungsi f itu melalui titik ini. Artinya ketika x-nya sama dengan 4, maka f4 itu nilainya 11. Nah, informasi ini bisa kita gunakan sehingga kita bisa tahu nilai c-nya berapa ya. Jadi kita bisa tahu fungsinya yang mana gitu ya. Kalau plus c ini kan fungsinya ada banyak. Tapi karena kita punya informasi tambahan bahwa grafik f itu melalui titik 4,11, jadi nilai c-nya bisa kita cari. Oke ya, karena kita punya fx-nya adalah itu, maka f4 di sini adalah 2 dikali akar 4 ditambah 4 kuadrat plus c, ini sama dengan 11.
Saya punya 2 dikali 2 ditambah 16 plus C sama dengan 11. C sama dengan 11 dikurangin 20. C-nya ada 9, sehingga saya punya fungsi F-nya adalah ini, 2 akan X ditambah X kuadrat minus 9. Ya. Jadi selalu bisa kita balikan kalau kita punya informasi turunan dari suatu fungsi apa, gitu ya. Atau kita punya suatu fungsi, kita mau cari tahu antiturunannya, tinggal diintegralkan ya. Kalau fungsinya berupa polinom, kita bisa gunakan aturan pangkat. Kalau dia berupa sinus, kosinus, trigonometri, tinggal kita gunakan definisinya ya, tinggal disesuaikan. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak, saya lanjut ya. Ibu, maaf, nomor 2 bisa diulang nggak? Saya belum terlalu paham. Oke, nomor 2 ya. Di mana saya tulis di sini? Nomor 2 itu kita punya yang ditanyakan integral dari U pangkat setengah min 2U min 1 DU gitu ya. Jadi jangan pusing kalau saya atau di soal atau di buku pakai variabel lain ya. Jadi variabel U, variabel Y, variabel X, nah itu nggak masalah. Yang pasti ya pastikan bahwa integral U itu pasangannya adalah DU gitu ya. Kalau integral dari fungsi X pasangannya adalah dx. Nah ini bisa saya kerjakan langsung atau saya kerjakan terpisah gitu ya berdasarkan sifat keliniarannya. Artinya bisa saya integralkan masing-masing DU, kemudian UDU, dan integral dari 1 DU gitu ya. Oke, integral dari U pangkat setengah DU berdasarkan aturan pangkat, ini kan setengah ditambah 1 per setengah ditambah 1 ya. Jadi yang ditambahkan pangkatnya itu sama dengan penyebutnya. Oke, di sini sebetulnya plus C ya, karena kita sudah mengintegralkan, tapi bisa kita gabungkan konstanta-konstantanya di akhir ya. Jadi saya mau plus C-nya di akhir aja. Oke, di sini dikurangin 2, integral dari U, yaitu U 1 plus 1 ya, pangkatnya bertambah 1, kemudian penyebutnya juga sama. Kemudian integral dari 1 ini kan artinya U pangkat 0 gitu ya. Jadi U pangkat atau ya, jadi U pangkat 0 plus 1 per 0 plus 1. Lalu di sini saya tambahkan C ya. Sehingga di sini saya punya U pangkat setengah tambah 1 kan 1 setengah ya. Ini juga per 3/2. Kemudian 2U kuadrat per 2 min U pangkat 1 per 1 ya. Nah, di sini 1 dibagi 3/2 kan 2/3 ya. U pangkat 3/2 dikurangi U kuadrat min U plus C. Gitu.
Atau di sini saya tuliskan ya di atas. Jadi integral dari du atau dx ya. Integral dari dx adalah x. Integral dari du, integral dari dy, y. Begitu. Apakah jelas? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, Bu. Terima kasih. Jadi kadang yang suka kelupaan itu konstantanya ya. Kalau diturunkan konstantanya itu ya kita punya turunan dari x pangkat r itu adalah r dikali x r min 1 ya. Nah, sedangkan kalau integral dari x pangkat r ini adalah x pangkat 1, konstantanya adalah 1/r plus 1 ya. 1/r plus 1, atau di sini saya tulis 1/r plus 1 kali x pangkat r plus 1. Oke. Saya lanjut. Oke. Jadi kalau aturan pangkat yang di atas itu kalau kita punya fungsinya itu adalah fx sama dengan x ya. Jadi x pangkat 2, x pangkat 3 dan seterusnya. Sebetulnya aturan pangkatnya juga bisa kita perumum untuk suatu fungsi ya. Jadi misal G itu adalah suatu fungsi yang terdiferensialkan dan R itu bilangan rasional, tentu yang bukan min 1. Ya, karena kalau min 1 nanti penyebutnya 0 dan hasilnya jadi tidak terdefinisi ya. Nah, aturannya seperti ini. Jadi kalau kita punya atau ketemu bentuk yang seperti ini, jadi suatu fungsi dipangkatkan R, kemudian dikali turunannya, maka hasil integralnya adalah ini, seperti aturan pangkat yang kita tahu. Bedanya, yang pangkat R plus 1 di sini adalah fungsi Gx ya, bukan X. Oke, itu. Tapi syaratnya ini ya, bentuknya harus seperti ini. Jadi kalau aturan pangkat yang biasa itu X pangkat R aja gitu ya, langsung dx. Hasilnya ada X pangkat R plus 1, R plus 1 plus C. Kalau ini X-nya diganti fungsinya ya. Hanya yang diintegralkan G pangkat R dikalikan turunan. Nah, contoh ya. Biasanya kalau baca definisi atau teorema emang agak sulit. Dan biasanya akan lebih mudah kalau kita lihat ke contohnya. Contoh ini ya, nomor 1, kita punya X pangkat 2 plus 5X dipangkatkan 5 dikali 2X plus 5 dx. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan aturan pangkat ya. Atau nanti akan mirip dengan teknik substitusi ya. Tapi kalau kita selesaikan dengan aturan pangkat seperti ini. Artinya di sini kan saya punya fungsi X kuadrat plus 5X ya. Dan kita lihat bahwa 2X plus 5 ini merupakan turunan dari X kuadrat plus 5X ya. Jadi bisa kita gunakan aturan pangkat. Oke, di sini saya punya nomor 1, ini adalah misal saya tulis Gx itu adalah X kuadrat plus 5X ya. Kemudian perhatikan bahwa G aksen X-nya itu adalah 2X plus 5 ya. Artinya integral dari X kuadrat plus 5X pangkat 5 dikali 2X plus 5 dx ini adalah integral dari Gx dipangkatkan 5 ya dikali G aksen X dx. Yang menurut aturan pangkat hasilnya adalah G
pangkat 5 plus 1 ya, per 5 plus 1 plus 3. Tinggal kita tuliskan Gx-nya. Gx-nya kita definisikan X kuadrat plus 5X pangkat 6 per 6 plus C. Ya. Jadi kita mengidentifikasi yang mana Gx, kemudian ternyata dia adalah pangkat, gitu ya, kemudian dikalikan dengan turunannya, maka kita bisa gunakan aturan pangkat. Tapi kalau misalnya ini ya, bukan turunannya, katakanlah misal 3x min 1, tentu nggak bisa pakai aturan pangkat. Bisa pakai teknik yang lain. Oke. Contoh yang kedua. Integral sin X cos X dx. Oke, di sini saya punya misal Gx-nya itu adalah sin X. Ya. Kemudian G-aksennya cos X ya. Nah, ini sudah sama ya, artinya di sini Gx pangkat 1 dikalikan turunannya. Jadi kita bisa pakai aturan turunan. Jadi di sini saya punya integral dari Gx pangkat 1 ya. Kemudian dikalikan G aksen X dx. Berdasarkan aturan pangkat, ini hasilnya adalah Gx pangkatnya bertambah 1, kemudian konstantanya atau koefisiennya adalah 1 per 1 plus 1 plus C ya. Gx-nya kita punya sin X ya, pangkat 2 per 2. Atau saya tulis tengah sin kuadrat X plus 2. Itu kemudian soal yang ketiga. Nah ini. Nah kalau ini kita lihat, ini kan perkalian dari dua fungsi ya. Kalau saya misalkan Gx-nya adalah X kuadrat min 1, nah pertanyaannya X kuadrat di sini kan bukan G aksen ya. Karena kalau saya punya Gx, ini adalah X kuadrat min 1, G aksen X-nya adalah 2X ya. Karena ini bukan G aksen X, maka kita tidak bisa gunakan aturan pangkat. Kemudian bagaimana menyelesaikannya? Ya artinya kita selesaikan, kita kuadratkan terlebih dahulu, kemudian kita kalikan. Sebetulnya nomor 1, kalau nggak mau pakai aturan rantai juga bisa ya, artinya X kuadrat plus 5X itu kita pangkatkan 5. Jadi X kuadrat plus 5X dikalikan X kuadrat plus 5X sampai 5 kali gitu ya, kemudian dikalikan 2X plus 5. Tapi kan pekerjaan yang sangat banyak ya, dan kebetulan ini memenuhi aturan pangkat, kenapa tidak kita pakai aturan pangkat ya. Jadi kalau ada sesuatu yang pekerjaannya lebih mudah, kenapa kita harus memilih yang susah ya. Nah jangan salah ya, karena di ujian ada yang ya mahasiswa yang akhirnya menjabarkan, dia mengalihkan waktu itu pangkat 6 ya. Pangkat 6 baru dia kalikan 2X plus 5 ya, turunannya. Nah itu kan pekerjaannya sangat
banyak, artinya belum tentu ketika mengalihkan betul. Kemudian nanti harus diintegralkan satu persatu. Nah, padahal soal yang ini ya bisa dikerjakan ya nggak sampai 2 menit. Kalau kita jabarkan itu kan bisa ya 10 menit lebih, bahkan 15 menit. Sayang waktunya ya, lebih baik mengerjakan soal yang lain. Oke, balik ke nomor 3. Karena tidak bisa pakai aturan pangkat, ya mau nggak mau kita jabarkan ya. Jadi yang nomor 3, saya punya x kuadrat min 1 kali x kuadrat dx. Ini adalah x pangkat 4 min 2x kuadrat plus 1, kemudian dikalikan x kuadrat dx. Kemudian saya kalikan ini x pangkat 6 min 2x pangkat 4 plus x kuadrat dx. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan bisa kita integralkan ya. Kita integralkan 1/7 x pangkat 7 min 2x pangkat 5 per 5 ya, ditambah x pangkat 3 per 3 plus nah itu. Nah, kalau misal nomor 4 ya. Kalau bentuk fungsinya seperti ini ya, jadi x kuadrat min 1 pangkat 2 dikali 2x dx. Nah, ini baru bisa kita pakai aturan pangkat ya, karena 2x itu merupakan turunan dari x kuadrat min 1. Jadi kalau ini saya misalkan gx-nya adalah x kuadrat min 1 dan g aksen x-nya kita punya 2x ya, sehingga ini adalah integral dari gx pangkat 2 dikali g aksen x dx. Berdasarkan aturan pangkat, ini adalah gx 2-nya ditambah 1 pangkatnya ya. Sehingga kita punya gx-nya adalah x kuadrat min 1 pangkat 3 per 3 ya, plus c. Ya. Jadi kita mengidentifikasi kalau ada soal, ya terutama kalau integral dari perkalian dua buah fungsi, gitu ya, apakah fungsi yang satu merupakan turunan dari fungsi yang lain. Kalau betul, kita bisa pakai aturan pangkat. Kalau tidak, ya mau nggak mau kita harus jabarkan satu persatu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ibu, Kalau ya menanya itu yang nomor 3 itu integral x pangkat 6, saya masih bingung dapat dari mana. Integral x pangkat 6 ya? Iya. Ini kan hasilnya 1/7 x pangkat 7 plus c ya. Nah, 1/7 x pangkat 7-nya dapat dari mana, itu pertanyaannya gitu kan? Iya sama yang iya Bu, yang itu. Jadi berdasarkan aturan pangkat yang di atas sekali ya, x pangkat r dx ini sama dengan x pangkat r plus 1 per r plus 1 ya. Jadi kalau saya punya x pangkat 6, artinya r-nya pangkat 6 ya. Jadi 6 ditambah 1 ya, 7. Per r tambah 1, 7. Jadi saya punya x pangkat 7 per 7. Atau bisa saya tulis 1/7 x pangkat 7. Gitu ya. Kemudian yang 2x pangkat 4, ya x pangkat 4-nya saya integralkan x pangkat 5 per 5 ya. Dikalikan 2 jadi 2/5 x pangkat 5. Gitu ya. Baik Bu, ngerti. Makasih banyak Bu. Oke, sama-sama Syahira. Ibu izin bertanya.
Silakan Kamila. Yang nomor 2 tadi tuh adalah cos X tapi nggak ada negatifnya ya, Bu. Tapi kalau integral sin X Oke, itu kalau negatif maksudnya berpengaruh gitu nggak, Bu? kalau yang negatif itu kan integral dari sin X ya, itu min cos X. Nah, yang ini pertanyaannya sin X dikali cos X. Nah, masalahnya yang kita integralkan bukan sin X. Kalau kita integralkan sin X, hasilnya negatif ya. Kalau kita integralkan cos X, hasilnya positif. Tapi ini yang ditanyakan adalah integral dari sin X dikali cos X. Jadi kita nggak tahu positif ataupun negatifnya. Ya, nanti kita hitung ya. Nah, ternyata di sini kita tahu bahwa cos X ini turunan dari sin X, betul? Betul ya. Jadi di sini bisa kita pakai aturan rantai. Nah, sin X di sini sebagai Gx, G aksennya adalah cos X, ya, sehingga berdasarkan aturan rantai kan kita tidak perlu menggunakan turunannya ya. G aksennya yang kita gunakan adalah Gx-nya. Dan Gx-nya dia positif, yaitu sin X, maka ini adalah positif. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Misal integral dari sin kuadrat X dx hasilnya positif atau negatif, atau misal kan integral sin X-nya negatif ya, kalau dikuadratkan kan mungkin positif. Nah, itu nggak bisa ya kita tebak, nggak bisa kita tentukan kecuali ya betul-betul kita hitung. Jadi positif negatifnya akan ketahuan ya ketika hasilnya sudah kita hitung ya. Nah, ini saya nggak tahu hasilnya akan positif atau negatif. Ada lagi? Silakan. Bu, Terus mau nanya, yang di nomor 2 ini kan ada Gx pangkat 1 sama G aksen X. Nah, G aksen X-nya nggak diintegralin atau dia jadi konstanta jadinya? Nggak diintegralin ya. Oh, karena kita gunakan ini sifat dari aturan pangkat ya. Jadi kita punya G dipangkatkan R dikali G aksen X dx. Hasilnya adalah Gx dipangkat R plus 1 dibagi R plus 1. Jadi hasilnya ini kan tidak memuat G aksen. Jadi kita hanya menentukan G-nya. Oh, jadi G aksennya tuh nggak ditentukan gitu, Bu? Nggak itu emang udah rumusnya kayak gitu, Bu? Asal jadi sebagai identifikasi di awal ya, kalau misalnya integralnya ini adalah kita punya suatu fungsi pangkat sesuatu, kemudian dikalikan turunannya, maka hasilnya adalah fungsi Gx dipangkatkan R plus 1 dibagi R plus 1. Jadi turunannya itu hanya sebagai identifikasi. Oh, bisa nih kita pakai aturan pangkat, maka hasilnya adalah fungsi itu sendiri ya. Fungsi dipangkatkan R plus 1 dibagi R plus 1. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama, Yus. Itu oke ya. Oke, saya lanjut ke teknik substitusi. Ini sebetulnya agak mirip dengan aturan pangkat ya. Jadi kalau kita punya perkalian dua buah fungsi di mana fungsi yang satu itu merupakan turunan dari fungsi yang lain, dengan catatan di sini ya, dia ada fungsi komposisi. Maka dia akan sama dengan integral FU du.
Oke, kalau di aturan pangkat ya sama aja ya sebetulnya. Ya, kalau aturan pangkat ya bisa ya hanya dipakai untuk fungsi pangkat gitu ya. Tapi kalau misalnya teknik substitusi ini bisa untuk fungsi yang umum. Oke, ini ya contoh. Contoh nomor 1 adalah integral dari X pangkat 4 dikalikan akar X pangkat 5 min 9. Ya, kalau dilihat sih sebetulnya bisa kita kerjakan menggunakan aturan pangkat ya. Kalau pakai aturan pangkat, ya saya pakai aturan pangkat dulu ya. Oke, nomor 1. Artinya saya misalkan, jadi yang menjadi turunannya tentu yang pangkatnya lebih kecil ya. Kalau pakai aturan pangkat, di sini saya punya misal GX-nya adalah X pangkat 5 min 9. Kemudian, oke ya, tapi ini harus perlu dimodifikasi ya. Kalau gitu, aturan pangkatnya saya jelaskan nanti setelah menggunakan teknik substitusi ya, supaya nggak bingung. Oke. Nomor 1, perhatikan bahwa X pangkat 4 ini bisa menjadi turunan dari X pangkat 5 min 9 ya. Artinya nanti hanya berbeda di konstanta saja. Jadi, misal U itu adalah X pangkat 5 min 9 ya. Maka DU-nya adalah 5X pangkat 4 DX. Atau di sini ya DU DX-nya adalah 5X pangkat 4 sehingga DU-nya adalah 5X pangkat 4 DX. Atau X pangkat 4 DX ini sama dengan 1/5 DU ya. Sehingga integral dari X pangkat 4 dikalikan akar X pangkat 5 min 9 DX, ini bisa saya tulis integral akar dari X pangkat 5 min 9 dikali X pangkat 4 DX ya. Nah, ini sama dengan integral akar U X pangkat 4 DX-nya ini adalah ini 1/5 DU. Atau ya berdasarkan sifat keliniannya, 1/5-nya bisa keluar dari integral, sehingga saya punya integral dari akar U DU. Jadi kita integralnya jadi lebih sederhana gitu ya, menggunakan variabel yang lain. Oke, sehingga saya punya integral dari integral dari U pangkat setengah DU adalah U pangkat setengah ditambah 1 ya, 3/2 per 3/2 plus C. Atau 1/5 kali 2/3 ya, karena 1 dibagi 3/2. Saya punya 2/15 U. Kita kembalikan U-nya
tadi adalah X pangkat 5 min 9. Maka ini adalah integralnya. Oke, itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, Bu, Alfat. izin bertanya Bu, itu kalau menggunakan metode substitusi itu syaratnya itu ketika turunannya itu sama ya? Apa gimana Bu? Kan di situ kan X pangkat 5, itu kalau diturunin kan 5X pangkat 4. Ada 5-nya gitu ya. Iya. Kalau saya sih, ini ya, sebetulnya kan, ya dia bisa jadi turunannya atau kelipatan dari turunannya. Jadi kan di sini sebetulnya turunannya adalah 5X pangkat 4, sedangkan yang kita punya X pangkat 4. Nah, X pangkat 4 ini kan sebetulnya 1/5 dari turunannya ya, yaitu 5X pangkat 4. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau misalnya seperti itu, tetap kita bisa menggunakan teknik substitusi. Tentu akan lebih mudah kalau jelas gitu ya. Misal di sini saya punya 5X pangkat 4 akar dari X pangkat 5 min 9 dx. Tapi kalau di sini konstantanya nggak ada gitu ya, bahkan misalnya konstantanya 4, ya nggak apa-apa. Artinya kan nanti kita punya du-nya itu, atau X pangkat 4 dx-nya itu berapa kali du gitu ya. Berapa kali lipatnya. Itu yang penting, ini ya. Di sini pangkatnya biasanya selalu selisihnya 1. Tapi kalau misalnya pangkatnya lebih dari 1, katakanlah ini X pangkat 3, nah ini nggak bisa ya kita pakai teknik substitusi. Gitu ya, Alfat. Oh, berarti lihat ininya ya, apa? Koefisiennya, Bu. Tinggal lihat koefisiennya. Kalau misalkan Terus, itu X pangkat 5, terus itu X pangkat 4, berarti itu bisa berarti pakai metode substitusi berarti. iya. Jadi nggak usah pedulikan koefisiennya, justru ya, tinggal dilihat pangkatnya pangkat berapa. Karena kalau misalnya berbeda koefisien kan nanti nggak masalah ya, yang penting nanti kita bisa cek dia kelipatan berapa. Contoh misal yang soal yang gunakan aturan pangkat ini juga sebetulnya bisa kita pakai teknik substitusi ya. Misal yang tadi itu adalah integral dari X pangkat 2 plus 5X pangkat 5 2X plus 5 dx gitu ya. Nah, ini bisa pakai teknik substitusi. Artinya saya misalkan U-nya itu adalah X kuadrat plus 5X, sehingga saya punya du-nya adalah 2X plus 5 dx ya. Nah, ini langsung kelihatan ya, bahwa ini adalah U, kemudian dx plus 2x plus 5 dx-nya adalah D. Sehingga ini adalah setengah U kuadrat plus C. Nanti tinggal disubstitusi U-nya, hingga kita punya X kuadrat plus 5X kuadrat. Ini pangkat 5 ya. Sorry. Sehingga kita punya 1/6 U pangkat 6 plus C. Ini 1/6, U-nya adalah X kuadrat plus 5X pangkat 6 plus C.
Oke. Kalau misalnya saya punya, katakanlah di sini ya, berapa? 4x plus 10. X kuadrat plus 5x pangkat 5. Nah, di sini juga bisa pakai teknik substitusi ya, karena ini adalah kelipatan dari turunan x kuadrat plus 5x. Jadi saya misalkan U-nya itu adalah x kuadrat plus 5x, maka saya punya du-nya adalah 2x plus 5 gitu ya. Nah, ini bisa saya tuliskan seperti ini. Integral dari ini kan 2 dikali 2x plus 5 ya. X kuadrat plus 5x pangkat 5 dx. Jadi kita punya 2x plus 5 dx ya. Nanti kan hanya berbeda di koefisiennya. Di sini kalau bisa saya tuliskan ini U pangkat 5, ini adalah DU ya. Sorry. Hingga saya punya 2/6, itu sepertiga U pangkat 6 plus. Nanti U-nya tinggal di substitusi. Dikembalikan ya. Gitu. Misal contoh lain ya. Atau contoh yang tadi. Soalnya ini kan belum. Integral dari 3x per cos kuadrat x pangkat 2. Integral dari 3x cos kuadrat x pangkat 2. Oke, mungkin di sini dengan cos kuadrat ya. Cos kuadrat boleh. Oh, jangan cos kuadrat ya, saya mungkin kasih contohnya. X kuadrat plus 1 pangkat 2 dx. Nah, ini juga kita bisa pakai teknik substitusi ya, karena turunan dari x kuadrat itu adalah 2x ya. Nah, kita perhatikan pangkat x-nya, jadi pangkatnya itu sama ya. Ya, kita tidak perlu pedulikan koefisiennya ya, karena nanti kan turunannya bisa jadi kelipatan dari dx, atau du kelipatan berapa dari dx gitu ya. Justru yang penting mana kira-kira yang bisa kita misalkan sebagai U gitu. Dalam hal ini tentu yang sebagai U adalah yang x kuadrat plus 1-nya ya. Karena nanti du-nya itu x-nya pangkat 1. Jadi ini bisa kita, nah ini kan pangkat 1. Oke, misal U-nya adalah x kuadrat plus 1. Maka du-nya kita punya 2x dx ya. Atau du dx-nya sama dengan 2x, sehingga du-nya adalah 2x dx. Atau setengah du
sama dengan X dx ya. Sehingga ini saya bisa tulis 3x atau di sini 3 per x kuadrat plus 1 pangkat 2 dikali x dx ya. Bisa saya tulis seperti itu. Kenapa? Karena ini biar bisa kelihatan ya bahwa x dx itu adalah setengah du. Di sini saya punya 3 per u sorry. Ini adalah setengah du. Sehingga saya 3/2-nya bisa saya keluarkan ya. Sehingga saya punya integral dari 1 per u kuadrat du atau integral dari u pangkat min 2 du. Sehingga u pangkat min 2 kalau saya integralkan u min 2-nya pangkatnya bertambah 1, kemudian penyebutnya min 2 plus 1 ya. Di sini saya punya 3/2 dikali u pangkat min 1 per min 1 plus c. Atau min 3/2 1/u plus c ya. Atau min 3/2. Kemudian dibalikan lagi u-nya. U-nya tadi kita punya adalah x kuadrat plus 1 ya. Min 3/2 kali x kuadrat plus 1 plus c. Oke, itu. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan. Jadi nggak masalah ya, walaupun yang kita punya ini adalah 3x, sementara turunan dari x kuadrat plus 1 ini adalah 2x, nggak masalah, yang penting pangkatnya itu betul ya, artinya itu pangkat dari turunan dari fungsi yang kita misalkan. Kalau ternyata di sini adalah 2x gitu ya, di sini adalah 2x, nanti mudah saja ya, jadi kita punya 2x-nya ini sama dengan d. Tapi kalau misalnya konstantanya bukan 2, 3 gitu ya, sehingga nanti yang ini kita punya kelipatan dari kan. Kalau suara saya putus-putus juga tolong diinfokan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Iya, kenapa, Alfa? Bu izin bertanya Bu, kalau untuk aturan pangkat itu dia koefisiennya kan harus sama. Itu kalau misalkan angkanya itu kalau nggak sama berarti nggak berlaku ya. Misalkan dia turunannya misalkan x. Nah, sedangkan kalau yang belum diturunin itu misalkan 2x pangkat 2 itu. Jadi 4x itu kalau diturunin. Itu nggak berlaku. Kalau hanya berbeda koefisien, sebetulnya bisa ya. Misal yang kalau hanya beda koefisien ya, kalau ini kan bukan beda koefisien, artinya dia merupakan kelipatan dari turunannya. Kalau kelipatan dari turunannya, misal saya punya
GX pangkat R gitu ya. Sementara pengalinya itu adalah 2 dikali G aksen X DX gitu misal. Maka di sini sebetulnya kan karena sifat dari keliniaran integral, 2-nya kan bisa keluar ya. Jadi saya punya GX dikali G aksen X DX. Nah ini sama dengan 2 kali GX R plus 1 per R plus 1 plus J. Nah ini. Jadi dia merupakan kelipatannya. Misal ya, yang tadi kita pakai substitusi, sekarang kita coba pakai contoh yang mana yang bagus. Oke, nomor 1 ya. Integral dari X pangkat 4 akar dari X pangkat 5 min 9. Kalau pakai aturan pangkat, ini kan saya misalkan GX-nya itu adalah X pangkat 5 min 9 ya. Kemudian G aksen X-nya adalah berapa? 5X pangkat 4 ya. Dengan kata lain, X pangkat 4 itu apa? X pangkat 4 itu adalah 1/5 G aksen X ya. Jadi soal ini saya tidak tuliskan sebagai G aksen X pangkat setengah, bukan G aksen. GX pangkat setengah dikali G aksen X DX ya. Tapi GX pangkat setengah dikalikan 1/5 G aksen X DX. Atau di sini biar saya menulisnya rapi gitu ya. Ini saya tulis seperti ini. Gitu ya. Nah, ini sama dengan integral dari GX pangkat setengah. Nah, X pangkat 4 ini adalah 1/5 G aksen X DX ya. Sehingga saya punya 1/5-nya bisa keluar, GX pangkat setengah G aksen X DX. Nah, yang ini bisa kita pakai aturan pangkatnya. Pakai aturan pangkat artinya hasilnya adalah GX pangkatnya bertambah 1, penyebutnya juga sama, setengah tambah 1 plus C. Jadi saya punya 1/5 dikali setengah tambah 1 kan 3/2. Kemudian 1 dibagi 3/2, saya punya 2/3 ya. Kemudian GX pangkat 3/2 tambah C. Di sini saya punya 2/15, GX-nya tadi kita punya X pangkat 5 min 9. Gitu ya, kalau kita pakai aturan pangkat. Gitu Alfat mungkin. Baik Bu, berarti Bu kalau metode yang substitusi sama pangkat itu sama aja gitu, maksudnya kalau misalkan dia bisa diturunkan
maksudnya sama gitu, terus bisa pakai dua cara itu. Iya, bisa pakai substitusi atau aturan pangkat. Sama aja ya, tinggal lebih nyaman pakai yang mana. Kalau saya biasanya substitusi, tapi aturan pangkat juga mudah sebetulnya. Artinya kita perlu mengidentifikasi GX-nya apa dan G-aksennya apa gitu ya. Kalau di substitusi juga sama. Artinya kita perlu memilih gitu ya. Yang kita substitusikan sebagai U itu apa. Cuma enaknya mungkin kalau substitusi kan kita tidak mengingat rumus ya, aturan pangkatnya apa gitu kan. Ini kan saya tinggal misalkan, kemudian saya tinggal hitung biasa. Kalau ini kan mungkin saya perlu mengingat ini ya, bahwa bentuknya harus GX pangkat sesuatu dikalikan turunannya, kemudian hasilnya adalah GX pangkatnya ditambah 1 per penyebutnya juga sama dengan pangkatnya. Mungkin itu. Jadi bebas aja kalau dapat soal mau digunakan pakai teknik substitusi ataupun aturan pangkat, bebas ya, silakan. Yang penting soalnya ya terpecahkan dan hasilnya betul ya. Gitu. Oke? Oke ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Sebetulnya ya, terus terang bab tentang integral ini kalau menurut saya memang jauh lebih sulit dibanding turunan. Makanya nanti kita belajar beberapa teknik. Tadi kita sudah punya 2 teknik ya, menyelesaikan dengan aturan pangkat ataupun menggunakan teknik substitusi. Ada banyak fungsi yang tidak bisa diselesaikan dengan 2 teknik itu. Nah, salah satunya nanti kalau kita ketemu bentuk integral, kemudian sekiranya tidak bisa kita substitusikan gitu ya. Artinya kan kalau menggunakan substitusi dan teknik aturan pangkat, ya suatu fungsi itu merupakan harus turunan dari fungsi yang lainnya. Tapi kalau misalnya tidak seperti itu, ya kita tidak bisa menggunakan teknik ini. Teknik yang digunakan salah satunya itu adalah teknik parsial ya, atau integral parsial. Jadi juga butuh kecermatan ya atau ya sebetulnya kalau misalnya banyak latihan soal nanti akan kebangun gitu ya sense-nya. Kalau ini pakai parsial, kalau ini pakai substitusi. Oke, mungkin saya masuk ke integral parsial. Jadi tadi pengantarnya bahwa kalau ternyata kita tidak bisa menggunakan teknik substitusi, mungkin kita bisa pakai teknik ini ya, integral substitusi ganda atau biasa dikenal dengan integral parsial. Oke, jadi misal saya punya fungsi U dan V, dua-duanya fungsi terhadap X. Kalau saya punya U-nya itu fungsi terhadap X, maka du-nya adalah U aksen dx ya, atau ini, du, jangan warna merah ya, warna biru aja. Jadi du dx-nya itu kan adalah U aksen ya, U aksen X, sehingga du-nya adalah U aksen X dx. Kemudian saya punya V adalah fungsi terhadap X, maka dv-nya adalah V aksen X dx. Nah, ini berangkat dari perkalian dari 2 buah fungsi ya. Tadi juga kalau di aturan pangkat dan teknik substitusi itu kita juga ketemu kalau kita punya perkalian antara 2 buah fungsi ya. Hanya saja kalau yang teknik substitusi dan aturan pangkat di atas, fungsi yang satu ini merupakan turunan atau kelipatan dari turunan fungsi yang lain.
ini penurunan dari integral parsial. Jadi kita berangkat dari perkalian dari dua buah fungsi U dan V. Kita masih ingat bahwa turunannya adalah U aksen V plus U V aksen, atau U V aksen ditambah V U aksen ya, sama aja. Oke. Atau di sini saya bisa hanya mengatur posisinya aja gitu ya. Jadi U V aksen sama dengan turunannya. Jadi ini pindah ke ruas kiri, ini pindah ke ruas kanan ya. Oke, sehingga kalau misalnya saya mengintegralkan kedua buah ruas, jadi saya punya ini ya. Jadi integral U V aksen dx integral turunan dari UX VX dikurangin integral dari VX U aksen X dx. Ini dx. Nah, ini sama dengan integral dari UX. Nah, V aksen X dx ini adalah dv ya. Kemudian integral dari turunan UV. Jadi dia diturunkan kemudian diintegralkan lagi, tentu hasilnya akan sama ya, yaitu U kali dikurangi integral dari V kali U aksen dx. Nah, U aksen dx-nya adalah du ya. Jadi kita punya V du. Lalu di sini saya bisa tulis U dv sama dengan UV dikurangin V du. Nah, ini yang kita sebut sebagai integral parsial ya. Integral U dv sama dengan UV dikurangin integral V du. Ya. Nah, tentu kita identifikasi juga ya, yang mana jadi U, yang mana jadi dv. Contoh nomor 1. Nah, kalau kita lihat, ini kan perkalian dari dua buah fungsi ya, yaitu fungsi X dan fungsi cos X. Tentu fungsi yang satu bukan merupakan turunan ataupun kelipatan turunan dari fungsi lain. Jadi teknik substitusi bisa dipakai. Kemudian aturan pangkat juga tentu tidak bisa dipakai. Nah, mungkin dengan integral parsial kita bisa selesaikan ya. Jadi nomor 1 integral X cos X dx. Nah, kita pilih mana yang jadi U, yang mana jadi dv. Misal U-nya adalah X ya. Artinya du dx-nya adalah 1 atau du-nya sama dengan dx ya. Kemudian dv-nya itu adalah cos x dx. Supaya x cos x dx ini bentuknya adalah u dv gitu ya. dv-nya adalah cos x dx. Artinya v-nya adalah integral dari cos x dx-nya, yaitu sin x ya. Sin x. Dalam hal ini tidak perlu kita plus c ya. Jadi cukup kita pilih satu anti turunannya, yaitu sin x saja. Oke, sehingga integral dari x cos x dx ini saya bisa tulis sebagai integral u
dv ya. Nah, berdasarkan integral parsial ini sama dengan UV dikurangin integral V du. U-nya kita punya X, V-nya adalah sin X, V-nya sin X, du-nya adalah dx. Nah, kemudian integral dari sin X itu kita tahu min cos X ya, plus C. Sehingga kita punya X sin X plus cos X plus C. Nah, ini adalah hasilnya. Kalau ada yang bertanyakan, silakan. Ya, Syahira, silakan. Nah, Ibu saya mau nanya, itu kenapa ada integral, ada du-nya ya di setelah integral V kali du? Yang mana ya? Sorry. Ini yang kan integral U, D, V, terus di bawahnya U kali V dikurang integral V kali Kali du. Oke. Nah, Ibu dapat dari mana yang du-nya? Dari sini. Ini ya, integral parsial bahwa integral dari U dv itu sama dengan UV dikurangin integral V du. Ya, jadi integral U dv sama dengan UV dikurangin integral V du ya. Dari situ Syahira. Dari aturan integral parsial. Jadi kalau kita ketemu atau kita bisa bentuk integral itu dalam fungsi ini ya, integral U dv ini akan hasilnya sama dengan UV dikurangin integral V du. Baik Bu, makasih banyak. Oke. Tinggal kita masukkan ya, U-nya apa, V-nya apa, dv-nya apa, du-nya apa. Tadi kita misalkan U-nya adalah X, sehingga kita punya du-nya adalah dx ya, atau du dx-nya adalah 1, sehingga du-nya sama dengan dx. Oke, artinya kalau kita memisalkan X-nya adalah U, sisanya yaitu cos X dx, ini adalah dv ya, supaya ini sama dengan integral U dv. Kalau kita bisa tuliskan ini sebagai integral U dv, nanti ini kan hasilnya adalah UV min integral V du berdasarkan aturan parsial. Tujuannya itu ya, jadi kita memisalkan yang mana U, yang mana dv, supaya kita bisa bentuk dalam bentuk ini, integral U dv, sehingga kita bisa selesaikan menggunakan integral parsial. Kalau U dan dv-nya sudah tahu, ya tentu kalau kita misalkan U, kita cari du dengan cara menurunkan ya. Kemudian kita punya atau definisikan dv, maka mencari V kita integral. Ya, jadi kan dv-nya adalah cos X dx, maka kalau mau mencari V kita integralkan ya. dv kita integralkan cos X dx, sehingga saya punya V-nya adalah sin X. Sebetulnya plus C, tapi dalam hal ini kita pilih salah satu fungsinya aja ya, salah satu antiturunannya. Jadi C-nya itu 0. Oke, mungkin itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Langsung aja. Bu, maaf Bu, izin bertanya. Robi. Itu untuk pendefinisian UDV-nya itu bebas aja Bu atau gimana? Hasilnya bakal sama nggak Bu? Bebas, hasilnya harusnya sama. Mungkin stepnya agak ribet. Nah, untuk yang integral parsial tentu
eh, teknik memilih mana yang U, mana yang DV juga penting ya. Artinya tadi saya pakai, saya memisalkan U-nya adalah X, DV-nya adalah cos X dx, kita bisa selesaikan dengan kurang lebih 5 langkah. Tapi kalau misalnya saya gunakan sebaliknya gitu ya, misal U-nya adalah cos X dan DV-nya adalah X dx, saya nggak tahu, bisa jadi stepnya akan lebih panjang. Mau dicoba? Bisa ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah banyak berlatih, kemudian ketemu banyak soal, nanti ada sense memilihnya gitu ya. Kira-kira mana yang saya pilih menjadi U, mana yang saya pilih menjadi DV. Kalau saya pilih sebaliknya, artinya ya mungkin ini hanya saya mengurutkan urutannya seperti ini gitu ya, tapi kan ini sama ya. Artinya saya pilih U-nya itu adalah cos X ya. Kemudian DV-nya adalah yang ini ya. Jadi ini sebagai U, yang ini sebagai DV. DV-nya adalah X dx. Di sini saya punya DU-nya adalah turunan dari cos, yaitu sin minus ya. Kemudian dv-nya X dx, maka V-nya adalah integralnya, setengah X kuadrat. Sehingga X cos X dx, ini cos X dx, saya tulisnya seperti ini. Karena cos X-nya saya misalkan U dan X dx-nya adalah dv. Nah, saya punya bentuk U, integral U dv. Yang berdasarkan integral parsial, ini akan sama dengan UV min integral dari V du ya. Ya, mungkin yang perlu diingat itu ya, bahwa integral parsial, jadi integral dari UdV itu sama dengan UV min integral V du. U-nya saya punya cos X, V-nya saya punya setengah X kuadrat ya, setengah X kuadrat dikurang V-nya setengah X kuadrat. Du-nya min sin X dx. Du-nya adalah min sin X dx. Oke, di sini saya punya setengah X kuadrat cos X plus setengah integral X kuadrat sin X dx. Nah, ini ada bentuk yang sulit ya rasanya kita pecahkan. Artinya, kalau mau menghitung integral X kuadrat sin X, kita perlu integral parsial lagi ya. Jadi ini sebagai U, yang ini sebagai sin X dx-nya sebagai dv. Bisa ya, artinya di sini kita hitung lagi. Jadi di sini kita hitung X kuadrat sin X dx. Nah, di sini juga perlu kecermatan. Kira-kira mana yang kita pilih sebagai U, mana yang kita pilih sebagai dv. Bisa jadi nanti kalau kita memilihnya salah, bukan salah ya, kurang tepat, nanti kita akan ketemu bentuk yang perlu kita selesaikan secara parsial lagi, gitu ya. Ini bisa dicobain ya di rumah atau di setelah ini bagi yang penasaran. Nah,
beda kalau misalnya kita pilih tadi U-nya itu adalah X ya. Kalau U-nya X dan X dx, nanti di bentuk parsialnya kita hanya ketemu ini ya, integral dari sin X dx, yang kita tahu nilainya apa. Jadi bisa langsung tahu itu apa gitu ya. Kalau kita pilihnya yang lain, tadi U-nya cos X, kita dapat nanti di integral parsialnya di sebelah sini adalah suatu fungsi yang perlu kita selesaikan secara parsial lagi ya. Akhirnya kerjaannya ya mungkin akan selesai tapi stepnya akan panjang. Nah kalau ternyata udah ketemu kayak gini, kalau saya ya, daripada saya lanjutkan, saya tuker aja di awal ininya permisalannya. Siapa tahu dengan memisalkan yang lain, stepnya akan lebih singkat. Gitu, Robi. Bu, maaf Bu, nanya lagi Bu. Itu kalau misalkan pendefinisian U-nya itu yang variabel, sedangkan yang trigonometrinya itu devi, itu bisa nggak Bu? Itu yang kita, yang mana? Yang ini? Iya. Step yang ini? Step yang atas Bu. Step yang atas? Enggak ya, kalau misalkan ada di soal lain gitu Bu. Jadi kita pendefinisian U-nya itu yang variabel, kalau yang trigonometri itu berarti yang devi gitu Bu. Yang ini? Iya. Ini U, dv-nya cos X dx. Ya, gitu maksudnya Robi. Bisa. Kan itu yang kita lakukan di sini kan? Di awal. Di sini saya misalkan U-nya itu sebagai X dan dv-nya adalah yang trigonometrinya cos X dx. Gitu ya, Robi. Ya Bu, maksudnya kalau ada di soal lain gitu Bu. Oh iya, boleh. Tinggal dicek aja, misal integral X sin X gitu, atau integral X pangkat kuadrat sin X. Bebas sebetulnya ya, mau yang mana yang dipilih U, yang mana yang dipilih dv. Silakan aja, asal ya nanti ada yang diselesaikannya, yang satu lebih mudah, yang satu stepnya akan lebih panjang. Paling itu aja. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Oke. Ya, pada akhirnya nanti memang lebih mudah kalau ketemunya fungsi ini kan fungsi biasa ya, pangkat polinom ya, polinom pangkat 1, kemudian di sini perkalian dengan fungsi trigonometri ya, tentu akan lebih mudah kita pilih U-nya itu yang nantinya gitu ya, nanti ada sense-nya gitu. Misal saya punya soal integral X kuadrat sin X dx gitu ya. Nah, kalau saya biasanya akan memilih ini sebagai U dan ini akan sebagai dv. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Oke, terakhir nomor 2. Integral dari sin kuadrat X dx. Oke, sebelum ke sini mungkin tadi kalau barangkali ada yang saya terlewat ya. Mengenai teknik substitusi untuk fungsi trigono ya. Jadi misal saya punya sin sudutnya bukan X tapi sudutnya K kali X, atau ya saya tulis aja suatu nilai ya 2X dx. Nah integralnya apa? Nah ini juga pakai substitusi ya. Jadi integralnya bukan, tadi kan integral sin X, integral sin X dx itu adalah minus ya, min cos X plus Y. Ya
udah Bu, artinya integral dari sin 2x dx ini adalah min cos 2x plus d. Apakah seperti itu? Bukan ya. Jadi ini juga perlu hati-hati. Di sini saya akan U-nya adalah 2x. Artinya du-nya adalah, atau du dx-nya adalah 2, sehingga du-nya adalah 2 dx ya. Atau dx-nya itu setengah d. Sehingga integral dari sin 2x dx ini bisa saya tulis sin u dikali dx-nya adalah setengah du ya. Jadi saya punya setengah integral dari sin u du. Jadi saya punya setengah integral dari sin u min cos u plus c. Saya punya min setengah dari cos u. U-nya adalah 2x plus c. Jadi ada ininya ya, ada koefisiennya di sini. Artinya kalau saya punya sin 3x dx, berarti sepertiga dari min cos 3x ya, plus c. Atau min sepertiga cos 3x plus c. Jadi secara umum kalau saya punya atau cos ax, a-nya suatu konstanta gitu ya. Ini akan sama dengan 1/a sin ax plus c. Gitu ya. Oke. Ini mungkin saya cepat aja ya karena tadi saya udah azan. Tadi pertanyaannya adalah sin kuadrat x dx. Ini ada banyak ya caranya ya. Gak banyak juga ya sebetulnya. Ya mungkin 2 lah. Di sini bisa kita gunakan parsial ya, artinya sin kuadrat x itu adalah kan sin x dikali sin x dx ya. Nah ini mau nggak mau u sama dv-nya ya fungsi sinus ya. Jadi ini saya misalkan u, yang ini saya misalkan dv. Atau saya manfaatkan ini ya, aturan-aturan di trigonometri. Kalau ada yang masih ingat, rumus dari sudut rangkap untuk cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin x, sin kuadrat x ya. Kalau ada yang masih ingat. Jadi kalau menyelesaikan integral trigonometri, biasanya kita kalau bisa dioperasikan dulu gitu ya, menggunakan aturan-aturan yang ada di trigonometri, misalnya menggunakan unsur identitas atau identitas trigonometri, kemudian gunakan sudut setengah, sudut rangkap. Nah, kalau misalnya bisa dioperasikan sehingga bentuknya jadi sederhana, itu silahkan ya. Nah ini kasus sin kuadrat x dx integralnya ini akan lebih sederhana kalau kita
gunakan aturan-aturan di trigonometri. Jadi di sini saya ubah dulu karena saya punya cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x, maka saya punya 2 sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x ya. Atau sin kuadrat x sama dengan setengah min setengah cos 2x. Nah, sehingga integral dari sin kuadrat x dx ini sama dengan integral dari setengah min setengah cos 2x dx ya. Nah, ini mudah dipecahkan karena semuanya fungsinya itu pangkat 1 ya, untuk yang trigonometri. Nah, ini hasilnya adalah setengah x, kemudian integral dari cos 2x ya. Tadi kita sudah belum ya. Nah, ini cos ax dx adalah seperempat dari sin ax. Jadi ini kita punya setengah dari sin 2x plus c. Atau di sini saya punya seperempat dari sin 2x plus c. Ya, jadi manfaatkan rumus-rumus yang ada di trigonometri. Ya, tidak perlu dihafal ya, yang penting ya coba cari ya, ada apa aja, rumus rangkap, kemudian penjumlahan dua sudut, ada banyak. Nah, biasanya gitu, menyelesaikan trigonometri, kita pasti gunakan rumus-rumus yang ada di trigonometri. Nah, kalau kita gunakan parsial ya, ini kita coba aja dulu. Ini saya cepat aja. Atau nanti ini dicobain di setelah ini U, ini dv-nya ya. Jadi U-nya itu adalah sin X, yang artinya du-nya adalah cos X dx ya. Kemudian dv-nya adalah sin X dx, dan v-nya adalah integral dari sin X dx, yaitu min cos X dx. Nah, sehingga integral dari sin X atau saya tulis nah, ini adalah integral U dv ya. Sehingga berdasarkan integral parsial, ini hasilnya adalah UV min VDU. U-nya kita punya sin X, V-nya kita punya min cos X, V-nya tadi min cos X ya. Min cos X, du-nya adalah cos X dx. Nah, di sini saya punya min sin X cos X ditambah cos kuadrat X dx. Nah,
Nah, yang ini juga, ya ini ya, kita butuh menyelesaikan menggunakan integral parsial juga ya. Tapi bisa jadi alternatif lain, ini ya. Jadi kita punya sin kuadrat x dx adalah min sin x cos x ditambah integral cos kuadrat x dx ya, sampai step ini. Ini maaf ya, saya ini bentar lagi, saya agak ambil waktu maghribnya sebentar. Nah, kita manfaatkan identitas trigonometri ya.